Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali di pelajaran tahfidz kita. Ya, silahkan disiapkan Al-Qur'annya atau juz amaknya. Setelah itu dibuka surat At-Takwir. Kita akan sama-sama mempelajari bacaan surat At-Takwir yang baik dan yang benar. Oke, kalau sudah semuanya, Bapak akan memulai dari ayat pertama sampai ayat ke-18. Nah, kalau sudah siap semuanya, ikuti secara bersama-sama atau bisa mendengarkan bacaan Bapak dan disimak baik-baik. Kalau sudah, mari kita sama-sama memulai dengan bacaan ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin kutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ada sekalian, kalau kita sudah membaca ini, Bapak sarankan kalian itu membacanya diperhatikan baik-baik dari segi hurufnya. Ya, bahkan ilmu-ilmu tajwidnya yang kemarin sudah Bapak beserta Bu Ros kasih tahu. Jadi, setelahnya kita sudah dikasih tahu bacaan yang baik dan yang benar, maka usahakan bacaan itu harus senantiasa kita baca dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu yang Bapak akan kasih tahu, ya, ajarkan salah satunya dengan ilmu tajwid ada pada ayat 18. Baik anak-anak, di depan sudah Bapak tulis ayat 18 dari surat At-Takwir. Tolong dilihat dan diperhatikan. Was-subhi idza tanaffas. Nah, di ayat 18 ini ada yang mesti kita sama-sama ketahui. Nah, Bapak tidak akan mengajarkan ilmu tajwid yang sudah Bapak ajarkan, tapi Bapak akan mengajarkan hari ini yaitu pembahasan yang mungkin kamu ada sebagian yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Di sini ada ba yang bersukun, ya. Ba bila mana sukun atau tanda mati, maka ba tersebut dalam ilmu tajwid namanya masuk ke dalam qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu, ya, salah satunya adalah huruf ba. Huruf ba dia syaratnya sukun atau mati. Bila mana ada huruf ba, ya, dalam keadaan mati, baik adanya di tengah ayat ataupun di akhir ayat, maka bacaannya tersebut harus dipantulkan. Pantul berarti dia memantul bunyi suara. Contoh, wasub, wasub. Nah, kan mantul bunyi suara yang keluar dari lisan Bapak. Nah, cuman kalau adanya di tengah ayat itu tidak begitu mantul, beda dengan seperti yang ada di akhir ayat. Kalau yang ada di akhir ayat, maka pantulannya lebih besar. Kalau di tengah ayat, mantul dia, tapi kecil. Makanya dalam ilmu tajwid mengenai qalqalah terbagi dua. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro adalah qalqalah yang dibaca pantul
Dia memantul tapi tidak begitu besar pantulannya. Biasanya cirinya yaitu seperti ini, yang berada di tengah-tengah ayat. Kalau kubro itu pantulannya lebih besar, ya biasanya ada di akhir ayat, seperti dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, dan lain sebagainya. Nah, di sini dicontohkan ada huruf ba yang harkatnya sukun adanya di tengah ayat, berarti ini masuk ke dalam qalqalah sugro. Ada berapa huruf qalqalah? Qalqalah itu bukan hanya ba, tapi ada temannya yang lain. Ya, ada ba yang sukun, ada jim yang sukun, ada to yang sukun, ada dal yang sukun, ada jim yang sukun. Jadi semua huruf qalqalah ada 5, ya. Ba, to, jim, dal, qaf, ya. Atau supaya kita gampang menyebutnya adalah ba, ju, di, toko. Atau yang lebih lucu lagi adalah toko bejat. Nah, itu sama saja. Yang penting hurufnya itu sama, ya. Ba, to, qaf, jim, dan dal. Bila mana sukun, maka bacaannya harus memantul. Ya, paham ya anak-anak sekalian? Kalau sudah bisa, setiap nanti ada huruf-huruf qalqalah, entah itu huruf ba, jim, dan yang lain sebagainya, jangan lupa dipantulkan. Caranya, bila di tengah ayat maka pantulannya kecil, bila mana di akhir ayat maka pantulannya besar. Cukup hari ini dalam ilmu tajwid beserta bacaan tahfidnya. Bapak harap semakin hari kita semakin hafal bacaan dari surat At-Takwir. Bukan hanya sekedar hafal, tapi bagus bacaannya. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.